Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Puspa Indarti, Eka Ratnatiningsih, Heti Deanita Sari, dan Rosalinda Nur Anggraini dari kelas BKPIS semester 4 UIN Raden Intan Lampung. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Transisi Budaya. Baiklah, di sini saya Puspa Indarti sebagai pemateri 1 akan menjelaskan mengenai akulturasi. Istilah akulturasi secara umum mengacu pada proses perubahan budaya yang terjadi ketika dua atau lebih budaya saling bersentuhan. Proses ini untuk seorang individu melibatkan nilai-nilai budaya seperti norma, bahasa, dan perilaku masyarakat yang dominan. Dengan kata lain, nilai-nilai budaya yang merupakan budaya asli berangsur-angsur hilang, dan nilai-nilai budaya masyarakat yang dominan hilang secara bertahap diadopsi. Kemungkinan perubahan dalam masyarakat dominan yang mungkin terjadi melalui kontak dengan budaya lain. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo, saya Eka Ratnatiningsih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai konseling individu dan keluarga dalam transisi budaya. Seorang individu atau keluarga pindah ke budaya yang baru akan sangat membantu mereka untuk memiliki dukungan antar pribadi, membantu mempertahankan citra diri yang positif. Adapun dua kelompok transisi yang dapat dijumpai oleh konselor secara terpisah dibagi pelajar internasional dan imigran. Yang pertama yaitu pelajar internasional. Pelajar internasional merupakan populasi beresiko tinggi karena kebanyakan negara asal mereka tidak memiliki sejarah memberikan atau mendorong konseling. Suatu pelajar internasional cenderung lebih puas dengan akademik mereka daripada penyesuaian sosial mereka. Pelajar internasional yang memiliki pemahaman dan kemampuan lebih dalam menghadapi rasisme lebih menyukai tujuan jangka panjang dan keterbukaan cara mentradisional untuk mencari pengetahuan yang lebih mungkin untuk mencari konseling. Yang kedua yaitu imigran dan pengungsi. Berbeda dengan pelajar internasional yang berencana tinggal sementara, para imigran dan pengungsi seringkali menjadi anggota tetap dari budaya baru mereka. Salah satu perubahan besar yang dialami imigran adalah ekonomis, stres, sosial, dan psikologi karena kehilangan pekerjaan. Pengungsi sangat beresiko untuk masalah psikologis karena mereka datang ke budaya baru secara tidak sukarela, tetapi karena memang adanya dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka, melarikan diri dari penganiayaan karena mungkin adanya keyakinan atau politik atau secara etis mereka. Pengungsi yang mungkin pernah mengalami trauma seperti seksual, pelecehan, penyiksaan fisik, pengalaman trauma yang sering ditambah dengan sifat perpindahan mereka yang tidak disengaja membuat transisi budaya sangat sulit bagi para pengungsi. Baiklah, di sini saya Rosalinda Nur Anggraini dengan NPM 1911080190. Saya akan melanjutkan pembahasan dari materi 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai shock masuk kembali. Re-entry shock 1983 adalah kebalikan dari kultur shock yang mungkin dialami seseorang setelah kembali ke budaya asalnya. Shock bisa masuk kembali menjadi sekuat atau lebih kuat dari kejutan budaya awal dan mungkin bahkan lebih sulit karena beberapa alasan. Karena yang mengalami shock kembali mungkin memerlukan 6 bulan hingga 1 tahun untuk menyesuaikan kembali dan beberapa mungkin membutuhkan lebih dari 2 tahun. Materi yang keempat yaitu efek generasi akulturasi. Akulturasi adalah proses yang kuat dengan banyak efek potensial pada individu dan keluarga. Beberapa mungkin transisi dengan lancar, sedangkan yang lain mungkin mengalami trauma.
Banyak yang akan tergantung pada karakteristik para pendatang dan pengungsi, membawa serta kontak dan pengaturan sosial daerah tuan rumah. Konselor sebaiknya menanyakan tentang pengalaman transisi budaya klien. Mereka terlepas dari apakah mereka terlihat terkait langsung dengan masalah prestasi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yeti Dianita Sari, NPM 1911080100. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yang kelima, yaitu vignette kasus. Vignette kasus di sini dicontohkan oleh seorang Paul Gomez, yaitu merupakan seorang siswa sekolah menengah Latin. Ia berusia 18 tahun, yang lahir di Amerika Serikat, yang orang tuanya itu seorang imigran yang memperoleh suatu penghasilan yang dari pekerjaan musiman di 3 negara bagian. Menurut Paul sendiri, sekolah itu tidaklah mudah karena biasanya ia pindah dari sekolah satu ke sekolah yang lainnya hingga 2 atau bahkan 3 kali. Dia merupakan seorang siswa yang tertua di antara teman-teman yang lainnya, sehingga hal itulah yang menyebabkan dia diabaikan oleh guru dan teman-teman lainnya. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia itu merupakan penerjemah dari orang tuanya yang hanya mengerti satu bahasa, yaitu bahasa Spanyol. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa Paul ini setelah pulang sekolah ia pergi ke ladang untuk membantu kedua orang tuanya. Setelah 9 tahun, akhirnya ayah Paul ini mendapatkan pekerjaan tetap di salah satu pedesaan di California. Kemudian untuk yang pertama kalinya Paul menghadiri sekolah dan dia mulai berteman dan melakukan komunikasi dengan baik secara akademis. Konselor sekolah memberi perhatian khusus kepada Paul dan mulai untuk mendekatinya. Dia mendorong Paul untuk mengambil kelas persiapan di perguruan tinggi. Oleh tahun pertamanya, Paul diundang oleh salah satu konselor sekolah yang mempertimbangkan pergi ke perguruan tinggi luar negeri yang secara aktif merekrut siswa kulit berwarna. Bagaimanapun itu, Paul tidak yakin bahwa dia ingin menghadiri sebuah perguruan tinggi di mana dia dipercaya bahwa orang-orang dari latar belakangnya tidak dapat diterima dengan mudah. Bersekolah di begitu banyak sekolah di 3 negara bagian membawa kembali kenangan ketika dia tidak selalu merasa diterima di sekolah-sekolah tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 meminta maaf apabila ada salah kata. Dan semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.